Toksikologi adalah ilmu mengenai racun, termasuk mendeteksi, mengisolasi, memisahkan, dan menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif cara kerja racun dalam tubuh dan bahan yang digunakan untuk menetralkan, di mana toksikologi ini bisa menyebabkan keracunan. Nah, di sini ada obat dan racun, terpisah melalui dosis dan cara pemberian. Obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, dan juga untuk mempercantik badan. Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, atau inhalasi, suntikan, dan absorpsi melalui kulit atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih organ atau jaringan. Nah, jenis zat yang berpotensi sebagai racun berasal dari yang pertama yaitu rumah tangga seperti disinfektan, insektisida, yang kedua pertanian seperti pestisida, yang ketiga medis contohnya narkotika, obat keras, dan obat lain, yang keempat industri, logam berat, asam, dan basa kuat, yang kelima alam bebas seperti ganja, jamur, binatang berbisa. Dasar terjadi keracunan yang pertama yaitu kelainan genetik atau premakurin INH, yang kedua defisiensi enzim atau pada neonatus prematur SPT chloramphenicol, yang ketiga yaitu interaksi obat. Adapun jenis toksikologi yang pertama yaitu toksikologi deskriptif, yang kedua toksikologi mekanistik, yang ketiga toksikologi regulatif, yang keempat toksikologi forensik, yang kelima toksikologi klinik, yang keenam toksikologi kerja, yang ketujuh toksikologi lingkungan, dan yang terakhir yaitu ekotoksikologi. Nah, kita masuk yang pertama yaitu toksikologi deskriptif adalah melakukan uji toksisitas untuk mendapat informasi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungan. Yang kedua, toksikologi mekanistik yaitu menentukan bagaimana zat kimia menimbulkan efek yang merugikan pada organisme hidup. Selanjutnya yaitu toksikologi regulatif, yaitu menentukan apakah suatu obat mempunyai resiko yang rendah untuk dipakai sebagai tujuan terapi. Toksikologi forensik mempelajari aspek hukum kedokteran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dan membantu menegakkan diagnosa pada pemeriksaan postmortem. Toksikologi klinik adalah mempelajari gangguan yang disebabkan substansi toksik, merawat penderita yang keracunan, dan menemukan cara baru dalam penanggulangannya. Toksikologi kerja mempelajari bahan kimia pada tempat kerja yang membahayakan pekerja dalam proses pembuatan, transportasi, penyimpanan, maupun penggunaannya. Toksikologi lingkungan yaitu mempelajari dampak zat kimia yang berpotensi merugikan sebagai polutan lingkungan. Yang terakhir yaitu ada ekotoksikologi adalah mempelajari efek toksik zat kimia terhadap populasi masyarakat. Adapun di sini toksikologi eksperimental yaitu pemakaian obat secara kronik atau anti hipertensi, obat TBC, kontrasepsi. Harus disertai data karsinogenik dan teratogenik dari obat tersebut. Pemakaian obat dalam waktu pendek seperti obat cacing harus memenuhi syarat toksisitas akut. Di sini ada klasifikasi keracunan. Yang pertama, menurut cara terjadinya keracunan, seperti self-poisoning yaitu meracuni diri sendiri, attempted suicide yaitu usaha bunuh diri, accidental poisoning tidak disengaja, homicidal poisoning yaitu akibat pembunuhan. Yang kedua, menurut mula terjadinya keracunan. Yang pertama yaitu keracunan akut dan keracunan. Yang ketiga yaitu menurut organ terkena keracunan seperti neurotoksik,
kardiotoksik, nefrotoksik, dan hepatotoksik. 4. Menurut jenis bahan kimia. Yang pertama, golongan alkohol. Yang kedua, golongan fenol. Yang ketiga, golongan logam berat.